Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayat 1 sampai dengan 11. Dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pandanglah Dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus, sebab orang yang takut akan Dia tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sahabat Alkitab, seringkali kita menganggap bahwa berkat dan kebaikan yang ada dalam kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Seperti udara yang setiap saat kita hirup, atau seperti kasih ibu yang terus-menerus memberi tanpa pamrih, yang kita terima begitu saja sehingga lupa untuk menghayati berkat-berkat tersebut dengan sungguh. Kita tidak bersyukur karena merasa sudah sepantasnya begitu. Tapi ketika kebaikan itu sejenak absen, barulah kita tersadar betapa bernilainya ia. Begitu pula dengan kebaikan Tuhan. Tanpa disadari, kita kerap menganggapnya sebagai hal biasa, misalnya dapat bernafas normal tanpa bantuan alat medis, berkat yang mencukupi kehidupan sesehari, relasi yang terjaga, bahkan perasaan tenang dan optimis di tengah krisis. Mazmur hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, membuka mata batin, dan mengecap dengan kesadaran penuh betapa baiknya Tuhan, bahkan saat hidup tak mudah. Mazmur pasal yang ke-34 adalah nyanyian ucapan syukur dari Daud, ditulis setelah ia mengalami kelepasan dari bahaya besar. Ayat 1 sampai dengan 3 menunjukkan bagaimana Daud memulai dengan pujian yang bukan formalitas, tetapi respons personal atas penyelamatan Tuhan. Pujian ini merupakan pernyataan syukur yang lahir dari kerendahan hati. Lebih dari itu, ajakan muliakanlah Tuhan bersama aku adalah panggilan untuk mengalami pemulihan bersama. Dalam konteks sosial keagamaan Israel, ketika seseorang keluar dari krisis, ucapan syukur dan pujian tidak hanya menjadi bentuk ibadah pribadi, tetapi juga menjadi cara untuk kembali diterima dalam komunitas. Puji-pujian menjadi bentuk rekonsiliasi spiritual dan sosial. Ayat yang keempat sampai dengan 6 menyoroti pergumulan pribadi Daud. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Kata mencari dalam bahasa Ibrani bisa berarti mencari Tuhan secara intensional, seperti mengunjungi bait atau berseru dalam doa yang tulus. Hasilnya bukan sekedar jawaban, melainkan kelepasan yang menyeluruh. Kelepasan dari ketakutan, aib, dan rasa ditinggalkan, dan mereka yang memandang Tuhan mukanya akan berseri-seri. Mereka yang melihat Tuhan, wajahnya akan berubah karena hadirnya harapan. Maka dari itu, penggalan syair "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan" bukan sekedar seruan puitis, tetapi ajakan untuk menghayati keberadaan kita secara lebih mendasar. Kecaplah dan lihatlah merupakan sebuah tindakan indrawi. Pengalaman akan Tuhan tidak hanya bersifat teologis atau rasional,
tetapi nyata dan bisa dirasakan oleh indera kita. Maka ketika pemazmur berkata, "Kecaplah dan lihatlah," ia mengundang umat untuk mengalami kebaikan Tuhan secara penuh dengan tubuh, pikiran, dan jiwa. Sahabat Alkitab, dalam hidup modern yang serba cepat, kita cenderung kehilangan kepekaan terhadap kehadiran Tuhan. Kita hidup seperti autopilot, sibuk, khawatir, berlari ke sana kemari tanpa benar-benar mengecap hidup yang sedang terjadi. Hari ini kita diingatkan pentingnya bersikap mindfulness, memiliki kesadaran penuh atas momen yang sedang kita jalani saat ini. Menyadari bahwa dalam setiap napas, dalam setiap kelepasan, bahkan dalam kesesakan, Tuhan tetap bekerja. Maka, marilah kita belajar untuk mengecap kebaikan Tuhan setiap hari. Saat menyantap sarapan, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari pemeliharaan Allah atas hidup kita. Saat luka kita disembuhkan, syukurilah tangan kasih-Nya yang memulihkan. Saat doa kita dijawab, jangan lupa bersaksi agar orang lain pun dapat memuliakan Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu yang sering kami abaikan. Ajarilah kami untuk mengecap dan melihat kasih-Mu dalam setiap detik hidup kami, dalam nafas, pemeliharaan, dan kelepasan dari kesesakan. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur dan hidup dalam kesadaran penuh akan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.